lagi ada di Pos Indonesia. Sekarang kita mau ke Museum Pos Indonesia, ketemu sama teman-teman kita. Ayo. Kita ketemu teman-teman kita di dalam. Aku sama Zaibra akan ngejelasin nih gimana berdirinya Museum Pos ini. Jadi, Museum Pos ini tuh terletak di Jalan Cilaki nomor 73 Bandung. Awalnya Museum Pos ini tuh namanya PTT, Pos Telegraf dan Telepon. Jadi, pas masa pemindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, Museum Pos Indonesia ini serta isinya tuh terbengkalai, bahkan menjelang kemerdekaan pun nggak kunjung diperbaiki. Nah, pada tahun 1980, Perum Pos dan Giro itu mengambil inisiatif untuk memperbaiki dan merawat benda-benda koleksi yang ada di museum itu. Pada 27 September tahun 1983, Museum PTT ini akhirnya resmi berubah nama menjadi Museum Pos dan Giro. Peresmian itu dilakukan oleh Ahmad Tahir, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada masa itu. Nah, Museum Pos dan Giro ini menjadi tempat yang wajib untuk dikunjungi oleh para peneliti filateli karena di museum ini memiliki banyak ribuan koleksi perangko. Nah, pada tahun 1995 nama museum itu berubah lagi menjadi Museum Pos Indonesia. Nah, udah segitu aja sejarahnya. Jadi sekarang kita ketemu teman kita di dalam. Ada Hadi, ada Willy juga. Kan kalian dari dalam ya. Nah, coba jelasin di dalamnya ada apa aja. Jadi di dalam itu ada perangko di museum ini teh ada berbagai periode dari pra kemerdekaan hingga sampai sekarang. Dan ada lain juga kartu pos, SHP, surat harian. Oh, bener kan surat harian. Dilanjut sama Willy. Nah, jadi selain berbagai macam perangko yang dari masa prakemerdekaan sampai masa sekarang, di sini juga ada perangko yang dari luar negeri. Disimpannya itu di tempat pipirin gitu yang di laci-laci kayak gitu, disusun berdasarkan alfabet ya gitu. Terus selain perangko juga di sini ada alat mesin tik, contoh surat dan banyak yang lainnya. Nah, di sini juga ada surat emas gitu, perangko emas ya. Jadi itu tuh surat dari kerajaan-kerajaan untuk kaum penjajah yang isinya tuh tentang masalah ekonomi dan lain-lain. Wah, banyak sekali ya isi di dalamnya. Ayo waktu. Pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Dadah. Hai teman-teman, tahu nggak sih apa itu sejarah, apa itu koran dan fungsi koran? Nah, koran ini ditemukan di Cina pada tahun 70-an. Fungsi koran adalah sebagai informasi cetak dari kertas. Sekian. Kalian pasti sudah tahu fungsi dari radio sendiri. Radio merupakan media massa satu arah yang berfungsi sebagai media informasi, berita, maupun hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas.
Nah, radio sendiri berhasil dikembangkan oleh 4 tokoh cendekiawan. Yang pertama itu berhasil digagas oleh James Maxwell yang berhasil menciptakan gelombang elektromagnetis yang digunakan untuk radio dan juga televisi pada tahun 1865. Nah, kemudian teori ini dibuktikan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1884. Nah, tetapi kemudian baru digunakan secara praktis oleh Guglielmo Marconi, di mana Marconi telah dapat mengirimkan tanda-tanda tanpa menggunakan kawat melintasi Samudra Atlantik. Nah, perkembangan radio sendiri berkembang pesat di Amerika khususnya. Dengan penemuan Marconi ini dikembangkan lagi oleh Dr. Lee Forrest pada tahun 1906 dan berhasil menyempurnakan radio ini. Yang kemudian sejak saat itu radio terus berkembang di beberapa negara seperti di Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan RRC. Dan hingga saat ini radio pun masih dapat digunakan oleh halayak banyak sebagai media informasi, berita, dan juga hiburan layaknya pada saat penemuan oleh Dr. Marconi dan juga Dr. Lee di Amerika. Yang kemana-mana tetap di kuis. Siapa berani? Nah, televisi merupakan media telekomunikasi yang sudah ada sejak tahun 1920. Televisi ini merupakan sebuah benda yang menyiarkan sebuah gambar yang bergerak, maupun monokrom atau hitam putih, ataupun yang berwarna. Nah, televisi ini sudah mulai dijual massal pada tahun 1920. Jadi sampai saat ini TV itu sudah banyak seperti ada di rumah-rumah, di instansi maupun di lingkungan universitas. Nah, biasanya TV itu suka dipakai untuk media hiburan. Penemu televisi merupakan seseorang yang bernama John Logie Baird. Dia itu merupakan seseorang yang lahir di Skotlandia pada tahun 1888. Sebelum internet menjadi hal yang paling penting di kehidupan kita, ternyata internet ini punya sejarah yang panjang loh teman-teman. Nah, pada mulanya, internet ini merupakan jaringan komputer oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1969. Pada mulanya merupakan proyek dari ARPA yang kemudian dibentuklah ARPANET. ARPANET ini dibagi menjadi dua loh teman-teman. Yang pertama itu adalah ARPANET yang berukuran lebih kecil yang dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan non-militer. Sementara yang kedua adalah MILNET. MILNET ini dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan militer. Istilah internet ini mulai diperkenalkan pada tahun 1982. Lalu pada tahun 1990 ditemukannya program editor atau browser yang saat ini kita kenal sebagai World Wide Web atau WWW, yang dibentuk oleh Tim Berners-Lee yang digunakan untuk menjelajahi jaringan komputer yang terhubung. Nah, sampai saat ini internet pun masih terus berkembang dan semakin canggih. Bahkan, udah banyak banget situs pencarian di internet yang bisa kita pakai. Salah satunya yang paling terkenal dan yang paling sering digunakan yaitu adalah Google. Google ini ditemukan oleh Larry Page dan Sergey Brin yang kemudian diresmikan menjadi perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.